Selamat datang kembali di Koma Channel. Kali ini kita akan ngebahas determinan dan inverse matrix. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu determinan menurut KBBI. Determinan itu adalah faktor yang menentukan. Nah, kenapa disebut dengan faktor yang menentukan? Nanti lu bakal tahu. Nah, gimana cara nentuin determinan matrix? Ini langsung menuju ke caranya nih. Misalkan 2x2 gitu. Nah, caranya itu dengan mengalihkan diagonal utama dengan diagonal samping. Tapi untuk diagonal utama itu harus ditandain dengan plus, sedangkan diagonal samping itu harus ditandain dengan minus. Sehingga kalau kasusnya kayak gini, misalkan 2x2, misalkan ABCD berarti AD perkalian dari A dengan D, habis itu dikurangin dengan BC, diagonal sampingnya. Nah itu. Determinan matriks kayak gini nih. Nah, untuk yang 2x2. Sekarang kalau 3x3, bro, matriks 3x3. Nah sama aja bro, kayak gini. Jadi misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, kayak gini. Nah kita buat lagi dua baris yang kayak gini yang ada di kolom pertama dan kolom kedua, A, B, D, E, G, H. Habis itu kita kalikan secara diagonal utama dulu. Ini plus jadi kayak gini. Ini jadi kayak gini. Ini jadi kayak gini. Dan untuk pengurangan CEG jadi kayak gini, AFH jadi kayak gini, BDI jadi kayak gini. Kayak gitu. Udah berapa kali, bro? Kayak gitulah. Saya mungkin lu bingung kenapa sih harus ada determinan gitu? Kenapa sih? Apa gunanya determinan? Banyak bro, banyak banget. Ini yang paling sering gue pakai itu menentukan luas, tapi bukan kayak yang skalar gitu. Menentukan luas yang menggunakan koordinat. Misal kayak gini ya, misal berapakah luas dari misalkan kayak gini? Di sini ada titik 1,1, di sini 9,1 sorry. Terus di sini ada titik 2,7 gitu. Kan ini kalau ditarik garis kan jadi segitiga. Nah, gimana cara menentukan luasnya? Ini salah satu fungsi dari determinan yang paling sering gue pakai. Ini kan panjangnya 8 dan tingginya itu 7 kurangi 1 yaitu 6. Sehingga luasnya itu 6 kali 8 kali 6 bagi 2, hasilnya 3 atau 24. Nah, ini bisa juga dengan cara determinan ini. Nah, gimana caranya? Kayak gini, bro. Kita buat misalkan sumbu X, sumbu Y gitu. Sumbu X-nya itu ada berapa saja di sini? Ada 1. Terus ada 9, ada 91. Terus ada berapa ini? 27. Habis itu kita buat satu-satu kayak gini. Supaya apa? Supaya yang ini juga dikalikan. Biar semuanya itu dikalikan. Ini kalau gini doang, ini cuma hanya ini sama ini doang yang dikalikan. Maka dari itu supaya semuanya dikalikan jadi ada satunya. Nah, gimana cara menentukan luasnya? Cara menggunakan luasnya itu menggunakan mutlak, bro. Terus kan identik dengan bagi 2 nih kalau segitiga. Oke, ini bagi 2. Kenapa ini ada mutlak? Soalnya di luas itu kan selalu menilai positif ya, gak ada yang luas itu yang benar negatif. Jadi ini 1, luasnya 1 tambah ini perkalian dari ini 63. Tambah ini 2 kurangin dengan, wah ini banyak banget sebenarnya. Ini 9 kali 1 9, 2 kali 1 2, terus 7. Mutlak dulu pak. Ini hasilnya 66 kurangin dengan yang ini itu hasilnya 18/2. Hasilnya ini 48/2, 24. Nah, sama kan? Nah, ini sebenarnya salah satu fungsi determinan. Tapi sebenarnya banyak banget, sumpah banyak banget, apalagi berhubungan dengan big data. Dan ada beberapa sifat dari determinan ini. Kayak salah satunya gini, sifat-sifat determinan itu determinan A itu sama dengan determinan AT. Jadi misalkan lu transposkan determinan A transpose itu sama aja hasilnya. Terus determinan dari KA KA ini koefisien A
itu sama dengan K kuadrat determinan kalikan determinan A untuk A ini. Nah, untuk K A NN kali NN itu berarti K pangkat N terus determinan dari A. Kenapa kayak gini? Misalkan kayak gini. Ada A, B, C, D gitu. Ini kan determinannya AD min BC. Determinan dari misalkan ini apa ya? M gitu. M. Determinan M. M besar ya. Terus kalau misalkan M-nya gue ganti 2 gitu. 2 A, B, C, D gitu. Ini berarti kan ada 4 di sini. Ini 2 gitu. Kan ada 4 per 4. Jadi kalau ada koefisien di sini, tinggal pangkatkan saja dia berordo berapa. Terus dia bersifat asosiatif di sini asosiatif. Nah, terus ada kayak gini juga. Nah, ini harus lu pahamin nih, karena kalau ada soalnya yang sedikit tricky, biasanya menggunakan sifat sih. Biasanya ya. Terus pengertian dari inverse. Apa sih kegunaan inverse? Banyak bro, sumpah banyak banget. Sebenarnya kedua materi ini, kedua determinan sama inverse itu keguna banget ke D ini, menentukan D ini. Menentukan mana D itu? D ini menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menggunakan matriks. Jadi misalkan SPLDV dan SPLTVT, maksudnya tiga variabel X, Y, Z gitu. Itu bisa pakai matriks. Caranya menggunakan itu tadi, determinan dan inverse. Tapi bakalan gue bahas ntar ya. Ini gue bakal jelasin dulu yang inverse. Oke, caranya gimana? Ada sifat inverse kayak gini. Misalkan A dikalikan dengan A inverse, itu hasilnya I. I itu matriks identitas yang kayak gini, 1, 0, 0, 1. Kalau misalkan ordonya 2 kali 2. Kalau 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kayak gini. Ini maksudnya matriks identitas. Nah, kita cari gimana caranya mendapatkan ini supaya bisa masukkan ini. Nah, gimana caranya? Nah, caranya untuk menentukan AI itu menggunakan determinan. Nah, 1 per determinan dari A kalikan dengan adjoin dari A, matriks A. Kalau determinan udah dibahas ya tadi ya. Sekarang adjoin. Gimana cara menentukan adjoin itu? Cara menentukan adjoin itu gampang banget. Kalau 2 kali 2 misalkan ada A, B, C, D. Adjoin dari A itu tinggal yang matriks utama itu ditukar. Ini ditukar posisinya sehingga ini jadi D, A. Terus untuk diagonal samping itu tinggal tambah minus aja, minus B, minus C. Nah, itu dari adjoin A. Bang, kok ribet banget? Santai bro, itu ada gunanya. Entar lah di subbab D. Jadi misalkan kayak yang A ini kan determinan dari A itu berapa ya? 6, 3 kali 2 yang ini nih kurangin dengan 1 kali 5 atau 1 gitu, sehingga A inverse-nya itu 1 per 1. Nah, sekarang ini bagian adjoin dari A. Adjoin dari A berarti kan tuker ini, tinggal tuker nih hasilnya 2, 3, terus kasih minus 1, minus 5 untuk yang diagonal samping. Hasilnya N inverse-nya ini 2, minus 1, minus 5, sama 3. Nah, ini nih B nih. Jadi ini. Terus kalau dikalikan jadi ini. Jadi matriks inverse. Nah, itu maksud dari matriks inverse. Nah, ini udah gue jelasin tadi yang 2 kali 2. Kayak gitu tadi tutorialnya. Sekarang yang 3 kali 3. Nah, gimana kalau 3 kali 3? Sebenarnya 3 kali 3 ini gak terlalu keguna ya untuk inverse. Dan gue jarang banget ngelihat ada soal inverse matriks Brodo 3 kali 3. Tapi buat jaga-jaga lah. Ini gue langsung jelasin langsung. Sama sebenarnya, determinan dari A, adjoin dari A. Kalau determinan A gampang lah ya. Kalau 3 kali 3 gue udah jelasin tadi. Cuman adjoin dari A ini gimana caranya? Caranya gini, misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini bakalan ribet banget sumpah. Cuman ya gak apa-apa, ini sekedar pengetahuan umum aja. Kan adjoin ini tetap aja matriks yang berordo sama gitu. 3 kali 3 ini kan 3 kali 3 nih kan. Cuman penempatan ini itu gimana caranya? Nah, buat lagi 3 kali 3. Terus habis itu kita buat pattern. Sini plus, di sini minus, di sini plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus.
Kayak hidup aja, punya plus minus. Nah, gimana cara menentukan berapa nilai dari sini? Berapa nilai dari sini, berapa nilai dari sini, dan bla 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 bla. Nah, cara menentukan yang ini gampang banget bro. Kalau ada di posisi ini, kita tutup yang ini, yang sediagonal dengan dia, yang segaris, sorry, yang sekolom dan sebaris. Habis itu kita cari determinan dari sisanya kayak gini, sehingga didapatlah kayak gini determinan dari EFHI, EFHI, EFHI. Nah, sama kan? Nah, kalau menentukan yang B, sama caranya. Jadi dihapus dulu yang segaris, sekolom dan segaris. Nah, habis itu hasilnya kan DFGI, determinan dari ini. Sabar, lu jangan duduk gua karena ini beda. Sabar bro, sabar. Lu tinggal pahamin dulu. Habis itu yang C. Nah, kalau yang C sama aja bro. Jadi hapus dulu yang segaris, sekolom dan segaris. Habis itu DEGH kan. Nah, di sini berarti DEGH. Setelah semuanya selesai, ini semuanya selesai, yang ini, habis itu ditransposkan. Sehingga yang di sini itu jadi ini, di sini itu jadi ini. Kan tadi yang di sini itu jadi ini kan. Nah, kita lihat yang apakah sama nih? Oke, sama nih. DFGI. Terus yang di sini kan jadi DEGH. Nah, DEGH. Emang rada ribet, makanya itu gak terlalu banyak banget keguna di materi ini. Tapi ini penting bro, penting banget inverse matrix nih. Dan ada sifat-sifatnya juga, tapi yang paling penting ini adalah identitas dari matrix inverse. Kenapa ada inverse matrix maksudnya? Kenapa ada inverse matrix? Gara-gara ada identitas ini. Ada I di sini. Untuk memunculkan I, supaya apa? Nanti bro, nanti gue bakal kasih tahu kenapa. Terus ini kayak sifatnya determinan kayak gini. Terus inverse dari inverse jadi A, sama kayak transpose. Terus ada identitas kayak gini, ini nggak ya lu pahamin lah. Ini penting banget sebenarnya, penting. Langsung kita main-main dulu di contoh soal. Gue bakal nomor 1 nih, gue bakal jelasin yang B aja deh. Karena yang nomor 2 itu ada inverse-nya, jadi bodo amat lah. Yang B, yang Q, gampang kan? Ini tinggal kalikan terus kurangin 20, kurangin 21. Matriks determinan katanya. Hasilnya minus 1. Nah, sama nih minus 1. Nomor 2 ke inverse sama CD inverse. Berarti kalau inverse dari matriks C, itu kan determinan dari C. Habis itu ada join dari C. Determinan dari C berarti 2 kalikan, langsung aja di sini nih. 2 kalikan min 3, 2 kalikan min 3 kurangin dengan min 5 kalikan 1. Hasilnya min 6 tambah 5, hasilnya min 1. Berarti di sini min 1, nih min 1. Habis itu dibalik. Ini ubah ke sini, ini ubah ke sini. Sorry bro, yang ditanya C bro. Sorry. Ini ubah ke sini, ini ubah ke sini. Jadi ini min 3, 2. Habis itu ini jadiin positif, ini jadi negatif nih. 5 min 1. Kayak gitu. Hasilnya ya tinggal diselesain aja. Jadi nomor yang A. Terus yang B tinggal kalikan aja dulu. Atau gini bro, di sini ini menggunakan salah satu sifat kayak gini. Salah satu sifat kayak gini, D-1, C-1, hasilnya kayak gini. Kita akan buktikan apakah emang sama gitu ya. Emang sama. Ini emang sama ya. Oke, kita selesaikan bukan cara ini. Menggunakan cara biasa aja. Jadi kita kalikan dulu, habis itu diinversekan. Oke, kalau dikalikan ini 8 min 10. Terus 10 min 15. Terus 4 min 6, 5 min 9. Ini hasilnya min 2, berapa nih? Min 5, min 2, sama min 4. Oh, min semua nih. Habis itu kita kasih determinannya. Misalkan ini jadi E gitu. Determinan dari E berarti 8 kurangin dengan 10, ya kan? Terus habis itu kita pindahin yang ini. Jadi min 4, ini min 2.
Terus ini ubah tandanya 5 sama 2. Sehingga hasilnya sampai ke sini. Udah gak apa-apa lah ya. Min 2 kalikan min 4, 5, 2, min 2. Atau kalau gue langsung masukin 2, 5, min 5 per 2. Ini min 1, ini 1. Nah, hasilnya kayak gini. Apakah sama kalau kita menggunakan cara sifat kayak gini? Nah, oke, sama nih, sama bro. 2, oke, ya sama kayak yang ini. Ya, cakep lah. Yang nomor 3 ini yang unik. Gue langsung kerjain yang nomor key, yang C aja deh. Matrix key gimana caranya? Cara dapat matrix key. Nah, permasalahannya kalau untuk mendapatkan matrix key itu kan harus tahu dulu key inverse-nya. Tapi gini bro, key inverse-nya ini gabung sama P. Gimana caranya lu mendapat key? Matrix key. Oh, kita gunakan sifat bang. Oke, kalau menggunakan sifat yang mana dulu? Nah, caranya kita harus tahu dulu ada apa aja sih di nomor 3 ini. Ada P inverse sama P key inverse. Oke, P inverse sama P key inverse. Ada ini sama ini. Gimana cara menentukan key menggunakan sifat-sifat inverse matrix? Caranya gini bro. Misal ini hasilnya E gitu ya. Kita kalikan, ini P inverse ini kan bisa. Kalau P inverse, jadi inverse jadi A. Inverse jadi P. Jadi kita cari inverse dari P inverse. Jadi P. Nah, ada sifat distributif kan? Yang ini nih, yang maksudnya sifat asosiatif. Nah, yang ini nih. Kalau A kalikan B kali C dulu, itu bisa AB dulu dikalikan habis itu C. Tapi dalam urutan yang sama. ABC gak boleh, ACB itu gak boleh. Itu udah salah. Nah, tapi bang ini kan masih terikat dengan inverse gitu. Ini inverse-nya ada di sini. Ini kan masih terikat sama inverse. Terus gimana? Nah, ada sifat kayak gini, bro. Nah, jadi ini bisa jadi key inverse kali P inverse. Habis itu yang di depan ini kalikan dengan P. Jadi di sini kalikan P. Supaya apa? Supaya jadi I, bro. Key inverse kali EP. Nah, di video sebelumnya udah dijelasin tuh bahwa apapun yang dikalikan dengan I itu hasilnya tetap ini apa lagi nih. Sehingga ini benar. Jawabannya itu A. Benar semua. Apapun yang dikalikan dengan I, matriks I itu hasilnya tetap. Misalkan AI atau IA itu hasilnya A. Nah, sama kayak gini. Jadi karena ini udah dikalikan, hasilnya key inverse. Pertanyaannya kan key. Oh ya udah, tinggal diinversekan lagi jadi key. Nah, sama kayak yang jawaban dari contoh soal nomor 3. Jadi dia menentukan P dulu. Menentukan matriks P. Inverse dari ini, jadi diinversekan dulu hasilnya ini. Habis itu dia menggunakan sifat kayak gini. Nah, sama kan ya? Nih sifatnya nih. Terus dikalikan dengan P yang awal dikalikan dengan P. Supaya apa? Jadi I. Supaya mana? Waduh, ini kayaknya kepotong deh. Iya kepotong nih, sorry bro, ini kepotong nih bro. Sorry bro, iya. Pokoknya kalau ini dikalikan P itu hasilnya key inverse. Nah, key inverse. Habis itu ntar deh gue perbaikin dulu. Nah, ini nih gue udah perbaikin nih. Nah, habis dari key inverse, ya kita inversekan lagi supaya mendapatkan key, sehingga hasilnya itu kayak gini lah. Ini karena angkanya jelek, jadi gue gak usah coba deh, langsung coba di soal aja. Jelek banget bro, sumpah jelek banget. Kata guru gue, lebih mending itu, lebih gampang itu membuat soal daripada menjawab soal. Karena kalau membuat soal tuh angkanya itu boleh sembarangan. Awalnya bagus, jadi soal jadi jelek gitu. Sedangkan yang ngejawab soal itu dari jelek jadi bagus. Nomor 4. Nah, nomor 4 sama juga, dia menggunakan sifat-sifat. Ini karena angkanya jelek nih. Coba lihat jawabannya. Jawabannya cakep bro. Nih bagus banget kan? Angkanya kecil nih. Ini soalnya gede banget. Menentukan matriks B. Gimana cara menentukan matriks B? Ada C sama dengan 2AB. Gimana cara menentukan ini?
tapi masih terikat dengan A. Caranya gampang. Ini kan A udah diketahui nih. Jadi A inverse itu harus dikalikan dengan C. Ini harus bener posisinya. Sama dengan 2 ini sebenarnya boleh diluarkan, atau maksudnya dipisah gitu supaya agak mengganggu lah. Jadi 2-nya dipisah. A inverse kalikan A kalikan B. Nih, ingat. Gue taruh di awal, ini gue taruh di awal juga. Di ruas kiri gue taruh di awal, ruas kanan taruh di awal. Itu harus lu pahamin. Kalau misalkan lu taruh sini A inverse-nya itu bakal beda. A inverse-nya di sini itu bakal beda. Yang ini jadi I, bro. Ya kan? Ini anggaplah jadi E gitu. 2IB sama dengan E gitu. Nah, 2 ini sebenarnya bisa diposisikan ke sini, bagi 2. IB jadi apa? IB jadi B, bro. Nah, dapet tuh B. Coba kita pahamin dulu apa yang gue jelasin tadi. Nih, pembuktiannya nih. A inverse. Dia cari A inverse dulu. Habis itu dia kalikan dengan ini, sama kan kayak punya gue. A inverse kalikan bla 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 ini. Habis itu dia tinggal kalikan nih A inverse kali C. A inverse kali C. Ini A inverse-nya, ini C-nya. Sehingga dapatlah kayak gini, B-nya ini. Sebenarnya ini 2B, 2B-nya tapi pindah ke sini. Ini kan awalnya tar. Ini kan awalnya 14 nih, 1/14. Pindah ke sini jadi 1/28. Biar angkanya cantik. Jadi kayak gini lah. Nomor 5 skip gue karena ini terlalu panjang. Jadi langsung uji kompetensi 3. Seperti biasa ya, gue bakal ngerjain nomor ganjil, lu genap. Determinan dari matriks M, kalikan aja 6 kurangin dengan min 2 kali min 3, 6 juga hasilnya 0. C. Kok cepet banget bang? Gak sampai 1 menit. Gua gitu loh. Jadi determinan dari matriks A katanya min 14. Gampang, langsung aja bro. 2 min 2 kalikan X plus 1 kalikan ini. Habis itu dikurangin dengan 5 kalikan min X. Hasilnya minus 14. Ini min 2X min 2 plus 5X sama dengan minus 14. Hingga ini hasilnya 3X, ini hasilnya min 12. Sehingga X sama dengan min 4. Katanya nilai dari X plus 6 tambah 6 hasilnya 2. Ada agak D bro. Nomor 5. Ini tinggal kalikan aja nih. M min 1 kalikan M plus 3 itu hasilnya M kuadrat plus 2M min 3. Kurangin dengan perkalian dari ini itu hasilnya 4M plus 20. Itu sama dengan berapa katanya? Min 8. Kita sederhanain semuanya, ini pindah ke sini juga, hasilnya itu M kuadrat min 2M min 15 sama dengan 0. Sehingga M sama dengan 5 atau M sama dengan min 3. Ini maksudnya M min 5, M plus 3. Ini bagi lu nih yang masih bingung. Hasilnya ini. Jadi 5 sama min 3 itu di sini C. Nah, sekarang udah masuk ke inverse nomor 7 nih. Nah, jadi ada penyataan kayak gini. Ada matriks A, matriks B, habis itu ada penyataan ini, terus ditentukan determinan dari C inverse. Gimana caranya itu, bro? Oh, gini aja, bro. Kalau biar gak bingung, kan kita ada sifat kayak gini. Ini diinversekan semua. Boleh dong, kan ini sama. Ini kan AB. Habis itu digimanain? Nah, ada sifat lagi bahwa C inverse kalikan A inverse. Makanya lu harus pahamin bener-bener sifat itu. Supaya gak... Ini kan bingung lu, gimana caranya menentukan ini? Apakah saya harus ke dukun untuk menentukan jawaban dari ini? Tidak dong, tidak harus. Mending ke puskesmas aja. Siapa tahu ada jawaban. Cakep banget kan komedi gue? Dark joke bro, dark joke. Maka dari itu kita kalau dikalikan nih, kan ada sifat kayak gini nih, C-1 kali A-1. Kayak transpose lah. Jadi ini pindah di awal, ini akhir. Sama dengan B inverse. Ini kenapa gue pengen kayak gini? Supaya lu gak usah, nih mungkin di benak lu, oh ini kalikan B inverse bro. Nah, habis itu B inverse, habis itu kalikan A inverse. Di sini A inverse juga, ribet bro. Menggunakan kayak gini supaya apa? Supaya dapat langsung C inverse-nya. Jadi gak harus lu bolak-balik. Habis itu
itu kita kalikan dengan A. Kalikan dengan A. Supaya apa? Ini jadi I. Supaya jadi sendiri nih C inverse nih. Ini C inverse jadi B inverse kalikan A. Udah dapet nih C inverse-nya. Nah, kan A udah ada nih, ada A ini. Tinggal B inverse ini yang belum ada. Ya tinggal jabarin aja B inverse-nya. B inverse-nya berarti determinan 1 per determinannya, determinan 5 kurangin dengan 2 kalikan min 3. Atau 11 lah ya, 1/11 kalikan dengan 1, 5, ingat. Terus balik tandanya 3 min 2. Oke. Hasilnya kayak gini. Jadi B inverse-nya itu 1/11 kalikan 1, 3 min 2, 5. A-nya berapa? A-nya itu ini. Nah, ini A-nya. Harus itu gimana? Ya kalikan aja bro, kalikan. Kalau dikalikan hasilnya, ini kalau dicoba-coba hasilnya 4 tambah 9, berapa lagi? 2 min 10. Oke, min 10 hasilnya langsung aja, ini 13 ya. Ini 13, ini hasilnya minus 8 tambah 15 hasilnya 7. Ini minus 24. Nah, jadi C inverse-nya kayak gini. Nah, karena yang ditanya determinan dari C inverse berarti ingat kembali kalau misalkan ada konstanta ini, karena ini 2 kali 2 1/11 kuadrat. Nah, habis itu diinverskan yang ini. Kalau dikalikan seperti ini, kalkulator dong. Apa gunanya kalkulator? Itu hasilnya min 312. Ini kalkulator juga dong. Hasilnya plus 70. Ini kalkulator juga dong. Jadi ini 121 minus 242. Cakep kan angkanya? Hasilnya minus 2. Nah, ini yang gue katakan tadi, walaupun ada 1/11-nya, pembuat soal tuh lebih gampang untuk membuat soal daripada ngejawab. Cakep bro, hasilnya bro. Ahok. Kangen banget gue sama Ahok tuh. Lagi ngapain dia? 9 kayak gini. Ini kalau lu bingung gimana cara ngutak-ngatikannya, anggap aja ini A, ini B. Nah, kan gampang tuh, udah AP sama dengan B. Matriks dari P berarti kalikan A inverse, AP sama dengan B, ini kalikan A inverse, ini kalikan A inverse, ini jadi P, ini jadi A inverse B. Ya, kayak gini. Kayak gini, bro. Ini A-nya, ingat ini A, gue udah bilang tadi ini B. Dan ditanya tuh P, karena gue udah buat statement kayak gini tadi, ya tinggal cari A inverse-nya aja. A inverse itu 1/6 kurangin dengan, wah, angkanya hancur lagi bro. Ya 1/20 dari adjoin A. Adjoin A berarti 3 2 minus 7 minus 2. Nah gini. Ini A inverse. Habis itu kalikan dengan B, sehingga P sama dengan, ingat posisinya, ingat posisinya. A inverse-nya di awal. Jadi 1/20 3 min 2 min 7 22, 1 minus 3 minus 11 13. 1/20 langsung aja kalikan 3 plus 77. Nah, ini min 9 plus minus 91, ini 2 minus 22, ini minus 6 plus 26. Jadi hasilnya itu 1/20 80, ini min 100, ini min 20, ini min 20. Nah, angkanya bagus kan? Ini kalau dikalikan nih 4 minus 5 min 1 min 1. Nah, gini lah jawabannya. Ingat nih, 4 minus 5 minus 1 minus 1. Oke, apakah ada? Sorry bosku, ada yang lupa. Ini bukan minus dong. Minus 6 tambah 26, hasilnya positif corona. Ya, gimana ya, Kak? Ini berdoa aja deh buat corona nih supaya cepat pulih nih. Nih ingat nih, 4 minus 5 minus 1 plus 6. Hasilnya D, bro. D. Itu untuk materi determinan dan inverse. Sekarang untuk tujuan kita yang subbab A, subbab B, subbab C, supaya menentukan ini, bro. Fungsi dari kita pelajarin A, B, C supaya menentukan yang D ini. Apa sih spesialnya D? D ini menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menggunakan matriks. Kan biasanya kalau misalkan ada A plus B sama dengan 5, 2A plus B sama dengan 7, tentukan AB gitu. Nah, itu bro bisa menggunakan matriks dengan cara yang lebih elegan. Nah, lebih elegan. Terus kita mungkin
A plus B plus C sama dengan 10, A plus B plus 2C sama dengan 12, A plus 2B plus 4C sama dengan 20. Nah, habis itu kan lu seleksi kan, ini habis ini, habis itu, habis itu, habis itu dikurangin ini, tambahin itu, ditambahin ini, dikurangin itu, tambahin micin, tambahin roti, tambahin mesis, jadi bebek Suramadu. Nah, kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan matriks supaya lebih elegan saja. Nah, itu maksudnya. Misalkan SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau SPLTV itu 3 variabel. 3 variabel yang ini tadi. Nah, gimana caranya? Ada 2 cara, bro. Ada yang menggunakan matriks, ada yang menggunakan Cramer. Tapi Cramer ini juga menggunakan sistem determinan. Jadi matriks juga. Yang pertama kayak gini. Awalnya lu buat memodelkan sistem persamaannya menjadi matriks. Misalkan A11, A12, A11, A12. Sorry, maksudnya A11, ini A12, sorry. Ingat bacanya, pronunciation-nya harus benar. Supaya misalkan lu lomba gitu, biar gak malu-maluin A11, oh jangan lo, A11. Itu kalau lomba lu bakal malu berat lo. A21, A21, A22, A22. Habis itu XY. Sama dengan hasilnya dari ini B1 sama B2. Nah, gimana cara menentukan X sama Y-nya? Nah, cara menentukan X sama Y-nya menggunakan cara-cara yang C tadi. Jadi misalkan A gitu. Ini A, ini B gitu. A misalkan ini C, AC sama dengan B. Kan untuk mendapatkan C itu kan kita harus kalikan A inverse, ini kalikan A inverse. Ini jadi I, C, ini jadi A inverse B. Hasilnya ini C jadi A inverse kali B. Udah dapat C-nya. Udah dapat X sama Y. Nah, cara Cramer itu unik, bro. Cara Cramer itu menemukan cara yang soalnya gue bakal buktiin cara Cramer ini. Gue bakal mengkonstruksi gimana caranya Cramer ini membuat metode untuk menentukan SPLDV, tapi tidak menggunakan cara biasa, menggunakan cara matriks. Nah, cara Cramer gini, bro. Misalkan lu pengen menentukan X, caranya langsung aja. Jadi kayak gini, DX bagi D. Nah, gimana cara DX itu? Langsung aja di sini. DX itu determinan dari manipulasi dari X, variabel X. Jadi ini kan variabel X nih, ya kan? Ini variabel X, ini variabel Y, ya kan kalau ingat. Nah, kalau untuk menentukan DX-nya, yang variabel X ini ganti jadi B1, B2. Kayak gini kan kalau diganti. Habis itu kita determinankan. Sehingga ini B1 kalikan A22 kurangin B2 kalikan A12. Itu DX-nya. Terus dibagi dengan determinan. Determinan dari apa? Determinan dari yang ini, D ini. Hasilnya X. Begitupun dengan DY. DY per D. Kita akan coba membuktikan cara dari Cramer ini. Gimana caranya dia mengkonstruksi dan ngebuat unik itu caranya menggunakan matriks. Oke, kita akan membuktikan cara Cramer. Sebenarnya Cramer ini adalah masih saudara sama gue. Dia itu pamannya dari kakek, nenek, adik, sepupu dari istrinya, ipar dari orang tuanya, anak dari usia 4 tahun kemarin. Nah, itu ada aliran darah lah sama gue. Si Cramer tuh. Bangsat kau. Jadi yang seperti kita tahu bahwa yang Cramer misalkan gue buat AB, misalkan ABCD, ini XY, hasilnya misalkan apa ya? EF gitu. Kan itu dari konstruksi dari AX plus BY sama dengan CX plus DY sama dengan F. Kalau menentukan X berarti ini pindah jadi EF BD, determinan dari ini per determinan dari ABCD, atau bisa disebut dengan ED min BF per AD min BC. Ya kan, kayak gitu kan. Sebenarnya ini apa ya, kayak
sistem persamaan linear aja. Misal kayak gini. Ini gue kalikan dengan D. Ini gue kalikan dengan B. Supaya apa? Menghilangkan yang Y. Ya kan biasanya gitu kan. Sehingga ini hasilnya ADX. Yang atas tuh yang ini nih. ADX plus BDY sama dengan ED. Yang ini CX CBX tambah BDY sama dengan FB. Habis itu dikurangin, bro. Supaya apa? Menghilangkan Y. Kalau dihilangkan hasilnya AD, ini X-nya gue pindahin dulu, AD kurangin CB sama dengan ED kurangin FB. Habis itu X-nya sama dengan ED min FB per AD min CB. Kita lihat apakah sama? Sama, bro. Nih, sama. Hebatnya si Cramer, dia bisa membuat ini seakan-akan bukan SPLDV, menggunakan caranya Cramer sendiri. Jadi dia buat kayak gini. Determinan dari EBFD per determinan dari ABCD. Begitupun yang Y sama aja. Begitupun yang SPLTV sama aja sebenarnya. Dari ini terciptalah bungkusan yang menarik, packaging yang sangat elegan untuk dikerjakan. Itu cara Cramer. Nah kayak gini nih yang sistem persamaan linear 3 variabel nih. Tapi gue gak bakalan bahas karena itu terlalu lama pasti kalau dibahas kayak gini. Tinggal diubah aja sih. Misalkan untuk mencari DX ya ini diubah jadi B1, B2, B3. Kalau misalkan kayak gini awalnya. Habis itu ya sama sebenarnya DX per D, DY per D, DZ per D kalau menentukan ZYX gitulah. Sekarang ke contoh soal sebuah agrowisata. Jadi agrowisata itu kayak apa ya, wisata tapi berbau pertanian gitu. Itu menetapkan tiket masuk anak sebesar 5.000 dan tiket dewasa sebesar 8.000. Terus pada hari Minggu pengunjungnya ini 375 atau 375 orang. Jika hasil penjualan tiket masuk sebesar ini, jadi yang masuk itu ada 375, terus uangnya terkumpul ini. Nah, pertanyaan yang gue jawab yang B aja deh. Yang A ini perkalian matriks yang menyebabkan hubungan antara harga tiket banyak pengunjung. Oke, ini katanya dibuat ke modelnya, model matriks. Habis itu tentukan banyaknya orang dewasa. Nah, ini katanya kalau dimisalkan X yang pengunjung anak-anak, Y pengunjung dewasa, berarti X plus Y sama dengan 375 dong. Habis itu 5.000X karena harga tiket ini sesuai. 8.000 Y sama dengan 2.250. Habis nih 10 pangkat 3 sehingga hasilnya kayak gini. Berarti pemodelannya kayak gini. 11X 58Y 375 2.250. Ini didapat dari X plus Y yang ini, terus ini didapat dari yang ini. Nah, hasilnya ini. Nah, bagaimana cara menentukan Y-nya? Berarti kalau menentukan Y-nya yang ini dong, karena ini apa ya? Ketutupan. Karena ini variabel dari Y-nya. Jadi 15 ganti nih 375 2250 untuk menentukan apa? Determinan dari Y. Oh, tapi dia menggunakan cara ini. Jadi dia untuk menentukan Y-nya ini dikalikan dengan inverse dari ini. Habis itu ini dikalikan dengan inverse dari ini dan dapatlah nah kayak gini. Tapi kita tidak menggunakan cara itu. Kita menggunakan cara dari Cramer karena itu lebih memudahkan. Per DY itu menentukan apa? Per D. D itu 1158. Itu hasilnya Y. D-nya berarti 2250 kurangin dengan 375 kali 5 itu kalkulator dong. Hasilnya 375 berkat kalkulator, bro. Ini 8 kurangi 5 berarti 3 ya. Jadi hasilnya 125. Jadi banyaknya pengunjung yang orang dewasa itu 125. Sama, bro. Sama 125. Oke, sekarang yang nomor 2. Nah, ini menggunakan 3 variabel nih. Katanya Tia pergi ke toko membeli 2 buku tulis. Oke, ini udah ada statementnya bahwa ini. 2 buku tulis berarti 2X, 1Y, 1Z.
2 buku tulis, 1 pulpen, 1 pensil. Hasilnya ini dibuatlah jadi kayak gitu lah. Gitu lagi apaan sih? Pokoknya dibuat kayak gini, sistem modelnya kayak gini ya. Terus ditentukan harga sebuah buku tulis. Sebuah tulis sudah kan X kan? Ini sama dengan berapa nih kalau dicantumin nih? Oh, ini 6.500. Ini 0, ini 0, ini nih. Ya abis itu ya gampang lah untuk menentukan DX-nya. Ini buat kayak gini. Hasilnya 26.000 bagi dengan determinannya. Determinannya 13. Ya jawabannya 2000. Sorry ya, gue cepet-cepetin. Sorry bro. Yang B sama aja, untuk menentukan DY-nya dengan DZ-nya itu sama aja. Ini sama aja. Hasilnya ya kalau 2X plus Y plus 2Z tinggal tambahin aja semuanya. Super cepat seperti JDID. JDID dijamin ori. Download sekarang. Cinta Laura. Oke, nomor 1, tentukan ini. Oke, nilai DX. Ingat, perhatikan baik-baik DX katanya. Bukan nilai X, DX-nya. Determinan dari X. Ya, buatlah 3, 5, 4, min 1. XY sama dengan minus 13, ini 21. Berarti tinggal ganti aja nih. Ganti min 13 seperti contoh soal yang pertama. Ini hasilnya 13 kurangin dengan 105. Ini kurangin dengan perkalian ini. Hasilnya ini min 92. Jawabannya itu E. Oke, nomor 3, persegi panjang ABCD. Persegi panjang ya, ABCD. Katanya kelilingnya itu 104. Oke, berarti 2AB tambah 2BC itu sama dengan 104 cm. Terus katanya BC itu 8 kurangnya dari panjangnya AB. AB kurangi 8, AB kurangi 8. Oke, berarti ini katanya dibuat modelnya. Kok gak ada 8 di sini? Ini kok gak ada 8? Intan Pariwara, saya ingin menanyakan eksistensi Anda terhadap soal ini. Di manakah 8 tersebut? Apakah 8 dicuri dengan sweeper? I need your help to stop Swiper. You have to say Swiper no swiping. Say it with us. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Oh man. Anggaplah itu typo ya, misalkan bukan 8 lah 4 gitu. Anggap aja. Soalnya di sini seriously gak ada 8 nih. Anggaplah 4 gitu lah ya. Anggap aja ini gue bela-belain ini teman. Harusnya ada fulus. Karena di sini tidak ada 22 di sini. Ini kan tidak ada 22 nih. Sedangkan di sini ada 22. Ada 22. Ya, ini harus dibagi 2. Jadi kalau dibagi 2, AB tambah BC sama dengan 52. Nah, ini karena di sini 4, jadi dibuat positif sama dengan 4, terus pindahin ke sini BC-nya, sehingga AB kurangin BC. Nah, ini pindah ke sini, ini. Jadi dibuatlah matriksnya 1 1 1 min 1, 1 1 1 min 1 1 1 1 min 1. Oh, berarti antara C sama D. Terus ini yang benar jawabannya nih. Udah D jawabannya. 5 2 4. Nomor 5. Banyak siswa laki-laki di sebuah kelas adalah ini. Oh, tapi dia buat statement dulu nih. Laki-laki katanya XY. Ini laki-laki, Y-nya itu perempuan. Oke, berarti banyaknya siswa laki-laki di sebuah kelas. X sama dengan 2/5 dari Y, perempuan. Terus jika 12 orang siswa jelas-jelas dia mengatakan perempuan, sehingga ini jadi siswi dong. Masa Anda tidak tahu seperti ini? Siswi. Jangan-jangan dia adalah pelangi. Ini I. Jika katanya 12 ini keluar, banyaknya siswi lagi. Harusnya siswi lagi dong. Kenapa siswa ini? Kenapa siswa dong? Ini siswi. Dan laki-laki menjadi sama. Jadi ini X sama Y-nya sama. Kalau perempuannya hilang 12. Matriks yang tepat. Oh, gampang. Jadi ini 5X sama dengan 2Y. Ini X sama dengan Y min 12. Loh, ini kan nggak ada
Bang, hasilnya tenang bro, slow, kalem habis. Jadi kita buat aja dulu matriksnya. Ini X min Y sama dengan minus 12. Ini yang ini nih 5X min 2Y sama dengan 0. Kan yang ditanya tuh XY nya. Kalau ini gue buat matriksnya itu hasilnya 1 min 1, 5 min 2 XY sama dengan minus 12, 0. Yang ditanya ini nih. Nah gimana cara XY nya sendirian? Kalau ini gue anggap A, jadi gue tinggal kalikan A inverse aja di sini. Supaya apa? Hilang bro yang ini bro. Sehingga X nya itu jadi sendirian. Paham kan? Jadi cara mencari A inverse-nya itu A inverse-nya 1 kalikan min 2 itu min 2 dikurangin dengan min 5 plus 3 hasilnya nih. Ini pindah min 2 1 terus ini ganti nih. Min 5 sini. Hasilnya 3 min 2 1 min 5 1. A inverse di sini A inverse. Sehingga kalau A inverse di sini sepertiga kalikan minus 2 1 minus 5 1. Ini berapa? Kok bagus sekali tulisan A 12 0. Hasilnya XY, gak usah diapa-apain karena cuma ini yang harus ditentukan. Ini sepertiganya gue kalikan di sini hasilnya kan minus 2 1 minus 5 1 sama 4 0. Kebetulan adiriku ini salah penempatan. Harusnya 4 0-nya ini dibalik bro. Ini gue lupa nih. Jadi kalau seperti ini ulang lagi. Jadi biar tidak salah lagi, ini 5, ini min 2. Makanya itu harus menentukan banget tuh. 5 min 2, ini 1 min 1. Tadi kan kebalik nih. Ya Allah. XY ini 0 min 12. Apalah ini mungkin pembelajaran. Siapa tahu bermanfaat buat lo. Jadi lo harus waspada banget untuk menentukan berapa yang di atas, berapa yang di bawah. Jadi misalkan ini A inverse-nya itu sama dengan min 5 kurangin sama minus 2 kalikan dengan ini dibalik min 1 5, ini 2 min 1. Jadi ini dikalikan dengan min sepertiga kalikan dengan min 1 2 min 1 5 0 minus 12. Hasilnya XY. Ini kalau dikalikan yang ini hasilnya 0,4. Jadi jawabannya itu Oke, cakep. Nomor 7. 4 tahun yang lalu, usia Eli dan Febri adalah 16. Saya anggap ini X, ini Y. X plus Y katanya, 4 tahun lalu katanya. Jadi X min 4 ditambah Y min 4 itu sama dengan 16. Atau X plus Y sama dengan 24. Sekarang katanya, Eli 4 tahun lebih muda. Eli tadi apa? Eli itu X 4 tahun lebih muda dari Febri. Berarti Febri kurangi 4. Hanya lebih muda. Jika sekarang tahun 2020, Febri lahir tahun berapa? Yang ditanya itu Y-nya. Sehingga kalau dijadikan matriks 11 XY, yang ini 11 XY sama dengan 24. Terus yang ini X min Y sama dengan min 4 kan? Ini min 4. Ini berapa ya? 1 min 1. Nah, ditanya itu Y. Kita menggunakan Kramer itu. Seseorang yang masih saudara sama gua. Di DY per DX. D biasa. DY-nya itu berarti 1 1 2 4 minus 4. Bawah 1 1 1 minus 1. Ini hasilnya minus 4 kurangi 2 4. Dibagi dengan min 1 kurangi 1. Hasilnya 14 kalau nggak salah. Ya 14. Ini DY-nya. Jadi Y-nya. Yang ditanya itu per tanggal berapa dia lahir. Berarti tinggal kurangin aja 2020 kurangi 14 hasilnya 2006. Terjadi tsunami 2006. Nih soal terakhir nih. Nah ini 3 variabel kalau nggak salah. Nah jadi ada soal kayak gini. Katanya Arman itu memiliki pecahan uang 4X tambah 3Y. Maksudnya X tuh 4 lembar pecahan X ditambah 3 lembar pecahan Y. Itu katanya 50.000. Terus Benny itu 3X plus 4Z. Itu 95.000. Nah, Cynthia 110.000 4Y plus 5Z. Nah, yang cari gara-gara tuh Devi. Devi itu memiliki uang sebesar 6Y, lembar Y. Berapakah itu? Karena saya anak muda zaman now, jadi saya ubah ini. K ini. Kak, berapa uang lu? 50K. Aduh, oh iya.
Anda. Itu yang mendatangiku, Coki. Coki muslimah itu. Jadi kalau diubah, ini kan sebenarnya 3 variabel kan. Ini bisa loh gua anggap tuh 0z gitu. Ini kan gak ada y. Ini gue bisa anggap juga 0y di sini. Ini kan gak ada x. Ini gue bisa ubah 0x gitu. Sehingga terciptalah matriks kayak gini. 4 3 0 yang Arman, yang Benny itu 3 0 4. Ini 0 4 5. X Y Z. Uangnya itu 50 95 1400. Nah, yang jadi pertanyaan kan Devi kan. Oke, kalau Y yang ditanya, cuma Y yang ditanya, ubah aja. Kan untuk menentukan Y itu DY per D kan. Sehingga apa tuh namanya? Determinan dari 4. Oke, gue lupa. Ini ubah aja yang Y 50 aja ya. Biar gak terlalu ini 3950. Ini 0 115 per 430304045. Gue tambahin 430 50 95 110. Ini 430304. Ini kalau gue kaliin yang atas dulu, yang D dulu, hasilnya itu ada kalkulator dong. Jangan dulu dah, gini aja, 95 kalikan 20. Terus yang ini 0, yang ini 0 juga, kurangin dengan yang ini 0, yang ini 0 juga, kurangin sama ini, kurangin dengan 85 kali 3 kali 50 per ini 0, ini 0, ini 0. Baik hati nih yang buat soalnya. Kurangin dengan ini 0, kurangin dengan ini tuh min 64, kurangin dengan yang ini berapa nih, 45. Sorry kawan, ada yang salah diriku ini. Yang salah ini bagian ini dong. Ini bukan 0, ini 4 nih. Sorry, itu 4. Ini 4 nih. Jadi ini masih dikurangin. Sorry bro, udah malam bro. Kalikan 16. Sorry bro, ini hampir subuh nih. Ini kalau lu pengen tahu jam berapa. Jam setengah 3 nih. Sorry banget ya bro ya. Mata gue udah berkunang-kunang nih. Udah ada burung puyuh, burung elang, burung garuda, pilus garuda, apa macam banyak lah pokoknya burung-burung di sini. Seperti taman wisata lah di sini. Ini kalau dikurangin hasilnya itu 95 kali 20 kurangin dengan 15 kali 50 kurangin dengan 140 kalikan 16. Hasilnya itu min 190. Min 1090 dibagi dengan min 109, hasilnya 10. Jadi Devi itu memiliki uang kan 6Y. Nah Y nya 10 jadi 60 ribu. Ini awas hati-hati, mungkin ada yang jawab E tapi jawabannya tuh B. Bas dan. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton. Ada soal silahkan dijawab. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow. Dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.